Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Prasetyo dengan NIM 2023 1037 0311 347. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek dari aplikasi kami, yaitu yang berjudul Green Guide. Konsep yang kami gunakan yaitu adalah panduan untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan juga memahami dampaknya. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Teguh Setia dengan NIM 2023 1037 0311 061. Dan yang kedua ada Dino Alfian Zamri dengan NIM 2023 1037 0311 329. Dan yang terakhir ada Ferdi Fadila Ardiansyah dengan NIM 2023 1037 0311 319. Nah, baik, di slide pertama ini kita masuk ke latar belakangnya, yaitu Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs adalah rencana global yang mana bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi manusia dan juga lingkungan sekitar. Dengan terdiri dari 17 tujuan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 yang akan mendatang. Nah, salah satu tujuannya adalah SDG 12, yaitu tentang konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab dan menekankan pada pengurangan limbah, efisien sumber daya, dan juga kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan. Nah, pada saat ini, konsumsi yang berlebihan dan juga produksi yang tidak ramah lingkungan sangat berdampak buruk pada ekosistem. Contohnya yaitu limbah makanan global yang pada saat ini mencapai sekitar 1,3 miliar ton per tahunnya. Dan produksi yang tidak efisien menyumbang emisi karbon. Nah, di negara Indonesia ini, konsumsi plastik sekali pakai itu masih sangat tinggi. Nah, sementara kesadaran untuk memilih produk yang ramah lingkungan masih sangat rendah. Nah, sehingga itu dapat mengancam keberlanjutan bagi sumber daya alam kita. Nah, kemudian banyaknya konsumen yaitu ingin mendukung lingkungan tetapi terbatas informasi menjadi kendalanya. Nah, kampanye kesadaran lingkungan ini sudah sering dilakukan, namun masih perlu solusi yang lebih praktif dan juga lebih efektif untuk dilakukan. Nah, Green Guide ini adalah fitur aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna untuk memilih produk yang ramah lingkungan dengan cara memberikan informasi tentang dampak lingkungan dari bahan, proses produksinya, hingga limbah. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan juga dapat membantu mereka membuat pilihan yang lebih bijak untuk kedepannya. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat yang mampu memudahkan gaya hidup yang ramah lingkungan sekaligus mendukung tercapainya SDG 12 secara global. Nah, ini adalah prototipe dari aplikasi yang kami buat, yaitu bertujuan untuk pelestarian lingkungan, di mana fitur utama dari aplikasi ini adalah scan bendanya. Nah, yang pertama, ketika kita ingin mengetahui apakah produk atau benda yang ingin kita cari tahu itu termasuk produk yang ramah lingkungan atau tidak, di mana contoh produk yang kami gunakan di sini adalah rokok. Nah, pertama-tama kita scan rokok tersebut, kemudian akan muncul informasi tentang rokok tersebut. Dari dampaknya, terus bahannya, dan efeknya terhadap lingkungan. Nah, kemudian setelah itu akan muncul rekomendasi alternatif yang dapat kita gunakan sebagai pengganti rokok yang jauh lebih efektif dan juga termasuk produk yang ramah lingkungan. Kemudian setelah rekomendasi diberikan, ini akan mendapatkan tips ramah lingkungan yang akan diberikan oleh aplikasi ini. Kemudian dari karakteristik
responden yang telah kami lakukan, yaitu responden dalam aplikasi kita ini adalah 5 orang yang berusia sekitar 18 sampai 20 tahunan, yang dimana merupakan mahasiswa yang aktif dan juga memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian seperti penggunaan aplikasi teknologi ataupun pembelajaran digital. Nah, baik, setelah kami melakukan testing prototype pada aplikasi kami, di sini ada beberapa laporan terhadap 5 responden yang telah kami lakukan. Yang pertama itu laporan aggregated patch, di mana gambar ini menampilkan laporan untuk misi, yaitu contohnya klik panah atau klik skip dan juga perintah untuk melakukan login. Nah, tingkat keberhasilan dari perintah yang dilakukan ini yaitu 100%. Yang mana artinya semua pengguna dapat berhasil menyelesaikan misi, dan tingkat drop off-nya yaitu 0%, yang menunjukkan bahwa semua pengguna menyelesaikan misi tanpa meninggalkan proses di tengah jalan. Dan juga durasi rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi tersebut atau perintah tersebut yaitu 8 sampai 10 detik. Nah, tingkat miskliknya 0%, menandakan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan misi. Nah, misi login ini dirancang dengan baik, mudah dimengerti dan juga mendukung pengalaman pengguna yang lebih efektif. Kemudian laporan yang kedua yaitu laporan heatmap-nya, yang dimana gambar ini menunjukkan layar utama aplikasi yang diakses melalui perangkat, contohnya iPhone 15, di mana terdapat data heatmap yang digunakan untuk merekam area klik pengguna. Nah, contohnya total partisipannya 5. Rata-rata durasi yang dibutuhkan yaitu 3 sampai 5 detik. Tingkat miskliknya 0%, yang mana menunjukkan bahwa pengguna dapat mengakses fitur aplikasi ini dengan mudah tanpa adanya kesalahan. Kemudian heat map mengindikasi interaksi paling sering terjadi di bagian bawah layar, khususnya pada icon home. Nah, desain antarmuka ini intuitif dan juga mendukung akses langsung ke fitur utama. Kemudian yang ketiga itu ada laporan opinion scale, di mana gambar ini menunjukkan tanggapan pengguna terhadap pertanyaan opini. Contohnya, seberapa sulit untuk melakukan login ke dalam aplikasi ini. Nah, total responden yang kami bagikan yaitu 5 orang, semuanya 100% ini memilih kategori yang sangat mudah, yang mana artinya tidak ada tanggapan negatif terkait kesulitan untuk login. Nah, proses login aplikasi ini kami buat sangat sederhana dan juga diterima dengan baik oleh pengguna. Baik, berikutnya masuk ke laporan tester patch, di mana laporan ini menampilkan hasil tes prototype dan juga opini dari pengguna. Nah, daftar aktivitas uji atau aktivitas uji ini meliputi yaitu klik panah atau tombol skip, kemudian melakukan login, lalu masuk ke fitur scan produk, setelah itu membaca informasi yang diberikan, kemudian memberikan penilaian terhadap aplikasi. Nah, respon penggunanya yaitu daftar menunjukkan peserta, hasil outcome yaitu direct, serta durasi lama waktu pengguna untuk menyelesaikan aktivitasnya, dan juga waktu respon. Contoh durasi aktivitasnya yaitu peserta menyelesaikan tugas dalam waktu yang bervariasi, mulai dari yang sangat cepat sekitar 2 sampai 3 detik hingga yang sangat lama sekitar 10 sampai 13 detik. Nah, data ini memberikan gambaran yang detail tentang efisiensi dan juga pengalaman
pengguna pada setiap langkah prototipe. Kemudian laporan yang berikutnya yaitu sukses metrik, di mana laporan ini digunakan untuk mengukur keberhasilan misi dan juga tingkat drop off dari pengguna. Itu pengguna yang meninggalkan proses pada jalur yang diharapkan. Nah, keberhasilan misi dari responden itu yaitu 100%, di mana semua responden berhasil menyelesaikan misi sesuai dengan jalur yang diharapkan. Nah, dari grafik yang kita lihat ini dapat disimpulkan bahwa semua peserta berada di jalur yang benar dan tidak ada peserta yang keluar jalur merah, atau kalau keluar nih tandanya jalur merah. Nah, 100% peserta ini dinyatakan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa alur desain yang telah dibuat itu memandu pengguna dengan baik tanpa adanya hambatan. Kemudian yang terakhir yaitu laporan yang terakhir ada laporan usability breakdown. Nah, usability breakdown ini yaitu adalah analisis kinerja setiap layar dalam jalur yang diharapkan. Nah, layar yang pertama itu menampilkan halaman awal dengan logo Green Guide dan tombol untuk memulai langkah. Kemudian layar yang kedua adalah menampilkan halaman login, di mana pengguna dapat memasukkan email dan juga password. Setelah itu melanjutkan dengan metode login lain seperti Google, Facebook, X, dan juga lainnya. Nah, rata-rata waktu pada layar yaitu layar yang pertama yaitu sekitar 4 detik, kemudian layar yang kedua sama sekitar 4 detik juga. Nah, waktu rata-rata ini menunjukkan bahwa kedua layar tersebut mudah dipahami oleh pengguna dan juga memerlukan waktu yang singkat untuk melaluinya. Mungkin cukup sekian saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.